menghapus atau mengubah paradigma pemikiran masyarakat yang salah biawak bisa dikonsumsi dengan manfaat-manfaatnya, terus bahwa ular itu ada yang bahaya atau bahkan masyarakat bilangnya bahaya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ungkai Era 135. Yang mana hari ini saya di markas reptil ini kita kedatangan tamu dari boleh dibilang juga ini ketua ya. Ketua dari salah satu komunitas di Rengas Dengklok, Karawang. Dan kesempatan hari ini tuh saya ingin membuat ada banyak banget nih pertanyaan nih ke ketua ini ya, ke beliau ini, dan akan membahas tentang komunitasnya gitu. Dan kalian nanti kalau misalkan ada yang mengenalinya boleh komentar juga, dan jangan lupa itu dukung terus channel kami dan di like, komen, share yang sebanyak-banyaknya di media sosial kalian bila itu bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut ke podcastnya. Nah teman-teman, ini ada saudara saya namanya Gugun ya. Beliau ini menjabat sebagai ketua di salah satu komunitas di Rengas Dengklok, Karawang. Dan nama komunitasnya itu Relok. Mungkin nanti dijelaskan sama yang punya nama ya. Jadi nanti saya akan tanya-tanya juga nih, apa sih kegiatannya dari Relok ini, terus gimana sih awal mulanya bangkit dari komunitas ini gitu kan, perjalanannya lah, pengalamannya juga ada pasti ya. Mungkin saya akan tanya nih, saya langsung aja ya teman-teman, saya langsung tanya ke Mas Gugunnya. Oke. Gimana nih untuk di komunitas itu bisa diceritain sedikit-sedikit lah tentang komunitas dan dari awal mulanya gimana nih Mas? Awal mula? Ya, awal mula dari saya ceritain dari awal nih. Oke, siap. Monggo. Oke, jadi awal berdirinya komunitas Relok atau Reptile Lovers Rengas Dengklok itu awalnya sih dari permintaan komunitas lain juga sih yang ada di pusat ya, di Karawang Kota. Iya. Jadi tiap ada acara di Rengas Dengklok tuh, kalau misalkan komunitas dari Karawang Kota tuh untuk ke Dengklok tuh kan kadang susah karena jauh juga kan dari pusat kota ke Dengklok yang pelosok lah istilahnya. Jadi berhubung di Rengas Dengklok juga ada komunitas hewan juga, jadi belum ada wadah istilahnya. Banyak pecinta hewannya, banyak pecinta reptilnya, tapi belum ada wadah. Jadi menyalurkan hobinya ya. Iya, jadi belum ada tempatnya gitu. Jadi oke lah, kita para pecinta reptil, Relok kan pecinta reptil ya, Reptile Lovers Rengas Dengklok. Jadi kita membuatlah satu wadah atau satu komunitas. Mau maaf dipotong nih. Ya. Tadi singkatan dari Relok kata apa? Relok itu Reptile Lovers Rengas Dengklok. Oh, nah ya. itu teman-teman. Pecinta reptil yang ada di Rengas Dengklok. Ya, jadi kan karena awal mulanya karena ada permintaan itu dari teman-teman komunitas yang di Karawang kan, jadi kenapa nggak bikin aja yang di Rengas Dengklok juga. Jadi pertama kan Rengas Dengklok juga kan itu nama yang cukup bersejarah juga kan. Ya, karena titik kemerdekaan Indonesia itu dari Karawang Rengas Dengklok. Nah, jadi kita juga pengen mengembangkan atau mengharumkan nama Rengas Dengklok lewat hewan juga, perhewanan. Jadi berdirilah tuh nama Relok, Reptile Lovers Rengas Dengklok. Dan alhamdulillah itu waktu itu banyak juga sih yang bergabung di kita, karena nggak cuma reptil doang sih sebenarnya, di Dengklok juga banyak juga komunitas-komunitas hewan lain, ada kucing juga, ada musang juga. Jadi kita tuh dianggap tuh khusus untuk para pecinta reptil, khususnya kan ada ular, biawak dan lain-lain. Nah, jadi awal mulanya sih di situ. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita udah berjalan 2 tahun lebih. Oh, itu dari berdirinya itu dari tahun berapa? Berdirinya tuh kita tahun 2019, tepatnya sih tanggal 20 Januari 2019. Berarti bentar lagi, kira berapa bulan lagi? Ya, kita ada lagi. Ya, ketiga tahun. Ya, undang lagi kita ya. Siap. Untuk bikin konten gitu. Nah, untuk
tadi kan penjelasan dari berdirinya relok ini udah dijelaskan. Iya. Nah, untuk apa pengalaman dan kenangan yang paling ini apa aja di relok ini gitu? Kalau untuk pengalaman kenangannya Nah, sih iya. banyak sih ya. Mungkin seputar kegiatan kita aja ya. Jadi Iya. kegiatan kita tuh awal-awal ya sebelum ada pandemi gini kan. Jadi awal-awal kita sering kan fokus kita tuh tujuan kita tuh mengedukasi masyarakat. Betul. Jadi komunitas reptil kita tuh bukan kayak yang di belakang-belakang sana kayak atraksi lah, Iya. debus gitu. Mm. Tapi kita tuh enggak, kita lebih ke edukasinya, terutama Penjelasan tentang ular ya. Apa, pengenalan hewan reptil ular ya. hewan. Terutama khususnya sih buat ular sih kita banyak kan edukasi fokusnya di ular karena ya ular kan udah jelas dekat banget lingkungan hidupnya dengan masyarakat kan. Jadi kita kasih tahu masyarakat tentang pengenalan jenis, terus mana ular yang berbisa dan enggak kan. Jadi ya kita lebih fokus ke pengenalan aja biar apa ya? Kita punya misi juga memperkenalkan jenis hewan reptil kepada masyarakat dan menghapus atau mengubah paradigma pemikiran masyarakat yang salah tentang reptil. Ya contohnya mitos-mitos biawak bisa dikonsumsi dengan manfaat-manfaatnya, terus bahwa ular itu ada yang bahaya atau bahkan masyarakat bilangnya bahaya semua. Betul. Karena mematikan semua. Padahal kan nyatanya enggak semua reptil atau ular itu berbahaya. Iya. Ya jadi jangan sampai masyarakat tuh mikirnya, ada ular ini kita bunuh. Gimana kalau misalkan ular itu nggak ada, punah? Kan ular itu salah satu predator tikus ya. Iya, Nah membantu itu juga para kalau petani misalkan lah. di sawah itu bisa jadi pembantu petani Iya, juga kan. petani. Kalau misalkan ular kita bunuh terus, nasib Populasinya populasi tikus makin banyak. Kasihan juga sama petani gitu. Iya, makanya kita mengubah pemikiran masyarakat dari situ juga sih, biar nggak terus-terusan membunuh ular karena bisa jadi penyeimbang ekosistem juga. Nah Iya. gitu teman-teman, makanya kalau misalkan ketemu sama ular tuh jangan main bunuh-bunuh aja. Iya. Ya, kita juga harus pilih-pilih mana yang harus dibunuh, mana yang harus dilepas biarkan saja gitu. Iya. Jadi ya, mungkin di isi podcast ini banyak manfaatnya nih mungkin ya, karena kita juga dari narasumbernya itu langsung dari komunitas gitu. Nah berikutnya saya nih mau nanya, kan biasanya kalau misalkan di satu wadah itu biasanya kan udah suka ada ganjilan atau apa gitu ya, yang misalkan pengalaman yang begitu apa ya, bisa dibilang canggung atau apa sama anak buah apa sama anggota-anggota gitu, beda saling pendapat atau apa, itu cara penanganannya sebagai ketua tuh gimana ya? Kalau sebenarnya tiap komunitas pasti ada kendala juga sih ya, Iya. entah dari anggota atau apa gitu. Hmm. Pasti ya mungkin kalau kendala di relok itu ya tentang waktu buat kumpul nih. Misalkan kita udah ngejadwalin kegiatan minggu depan kita kumpul, tapi ada anggota yang nggak bisa kumpul karena ya mungkin kesibukan masing-masing, Iya, itu sudah benar. jelas kan. Ya kalau saya pribadi sih sebagai ketua di komunitas saya sendiri sih ya kita tetap toleransi asalkan kalau misalkan emang ada alasan jelas gitu, nggak bisa karena kerja, oke lah. Kalau untuk beda pikiran itu jelas ada juga. Iya, benar. Karena kan kalau misalkan di komunitas saya kan itu khusus untuk edukasi ya. Jadi kita pelihara reptil, kita menyayangi reptil, dan kita juga mengedukasi ke masyarakat. Dalam arti kita tuh nggak ada istilahnya atraksi atau free handle. Nah kalau di komunitas saya itu dilarang keras untuk free handle ya. Istilahnya kebanyakan kan kalau misalkan free handle itu hewan-hewan yang berbisa, ular yang berbisa yang bahaya gitu lah, kayak kobra dan viper gitu kan. Takutnya ditiru sama yang awal. Nah, ya, iya, itu. jadi kita tuh fokusnya di edukasi karena kita tuh ingin mencontohkan yang baik. Betul. Jadi kalau misalkan kita melakukan prehandle kan itu contoh yang buruk juga kan. Iya. Takutnya ada yang nonton tuh anak-anak, ih kok si kakak itu pegang ular itu dia berani gitu kan. Saya juga pasti bisa. Nah, sedangkan yang kita pegang itu sebenarnya misalkan ular sanca atau piton. Tapi anak-anak nemu di kebunnya ular kobra, jadi bahaya juga kan. Iya. Nah, jadi kita tuh menyatakannya yang aman-aman aja lah. Kita kasih tahu jenisnya. Jadi yang kadang kita nerangin juga ular yang bahaya, misalkan kobra, tapi kita nggak berani pegang langsung. Mungkin di wadah atau pakai alat atau pakai apa? alat ya. Jadi kita nerangin ular ini bentuknya kayak gini, ini adalah ular yang berbahaya gitu. Jadi untuk menjelaskan ular yang berbahaya juga kita nggak secara langsung free handle gitu, istilahnya ya kan, free handle. Ya langsung bersentuhan lah sama Iya. hewannya gitu. Jadi kita menghindari juga jangan sampai dicontoh Iya. sama yang belum paham. Nah terus relok ini yang di handle ya apa, yang dipiara itu hewannya apa aja sih yang ada di relok ini? Untuk di relok banyak juga sih ya hewan. Teman-teman kita banyak juga yang pelihara
kebanyakan sih jenis ular sih ya, ular-ular ular. ya, kayak ular lokal kayak oros, Mm-mm. kucuk. Terus ada juga sanca juga, kebanyakan sanca sih karena itu kan ular favorit. Iya, benar. Buat reptiler itu sanca itu benar-benar favorit karena banyak morf atau kelainan genetiknya kan. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka ke iguana. Berarti salah satu reptil juga ya itu ya. Iya, Nah, iguana juga reptil. soalnya kalau si Mas Gugun ini teman-teman dia juga salah satu breeder iguana, tapi bukan ular ya, ini breeder Lebih ke iguana iguana. ya. Dan nantilah infonya di podcast selanjutnya ya. Jadi tadi Mas Gugun udah menyampaikan ke saya bakal ada yang hadir di dunia nyata katanya gitu kan. Nah selanjutnya untuk kedepannya ini biar relok ini semakin ini gimana itu buat anak-anak anggotanya Mas Gugun, Biar semakin berkembang. iya biar Ya, berkembang. sebenarnya di kondisi sekarang sih sulit juga sih ya, soalnya kan kita kan banyak juga nggak kumpulnya istilahnya kan, buat silaturahmi aja gitu kita susah banget karena pandemi gini kan. Iya, Sedih ya. jadi tersekat ya kalau Iya, misalkan jadi ketemu aja susah iya, ya. kalau dulu sih enak kan kita bisa kumpul, kita sharing-sharing nih cara penanganan ular ini, lalu kalau lagi sakit tuh gimana kan, jadi kita bisa sharing-sharing, berbagi ilmu lah sama tamu satu komunitas. Nah kalau untuk sekarang sih sebenarnya susah banget karena ya terkendala pandemi. Iya. Jadi kita buat kumpul aja itu punya rasa khawatir, punya rasa takut gitu kan. Jadi kita lebih ke secara online. Iya. Nah kita di grup pembahasannya, tapi ya namanya nggak tatap muka gitu kan sulit juga sih. Nah kalau kan di komunitas itu pasti ada yang namanya kumpul, yang tadi bilang ya kumpul-kumpul gitu. Iya. Nah itu lokasinya di mana tuh? Kalau kita sih biasa diam di lokasi kita sendiri, di rumah sendiri, di Rengas Dengklok ya. Kan di Dengklok itu ada monumen Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi. Ya, jadi iya. kita biasanya kita kalau dulu sih sering pagi sore tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Ya, entah pagi ataupun sore, kita tiap hari Minggu tuh selalu kita gathering atau kumpul bareng komunitas yang lain juga gitu. Nggak cuma relok aja, ada juga komunitas musang. Berarti banyak ya komunitas Banyak yang juga, ada di iya. situ ya. Pecinta hewan banyak juga yang ngebrasnya. Nah teman-teman kalau misalkan lagi hari Minggu ya, mungkin sekarang lagi masa pandemi ya, jadi untuk kegiatan di stop dulu. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau misalkan teman-teman ada di area Dengklok atau area mana gitu ya, mungkin ada yang mau main ke Rengas Dengklok, bisa mampir tuh ke tempatnya Mas Gugun di Tugu Proklamasi, di lokasinya itu di Rengas Dengklok ya. Kalau nggak salah itu di belakang pasar ya. Ya, dekat pasar. Ya, belakang pasar Rengas Dengklok. Banyak yang tahu kok, Tugu itu terkenal. Nah, terkenal itu Tugu Rengas Dengklok monumen terkenal, itu, ya. monumen nasional ya. Nah, jadi untuk pembahasan ini saya emang lebih tertarik ke reptil ya, karena saya juga emang melihara reptil gitu. Nah, mungkin ada teman-teman viewer gini yang ada juga yang melihara reptil gitu, mungkin ada yang belum paham atau apa, itu untuk penjelasannya penanganan reptil atau pemeliharaan reptil yang baik itu gimana caranya? Oh, oke. Jadi di relok sendiri kan kita punya apa istilahnya, grup ya. Iya. Di grup ada Facebook juga, ada Instagram juga, kita punya akun Instagram juga. Jadi buat kalian nih kalau misalkan pengen tahu cara perawatan reptil atau pengen tahu belajar reptil gitu intinya kan, kalian bisa cari aja di Facebook, kita punya grup namanya Relok Reptil Lovers Rengas Dengklok. Terus kalau misalkan mau chat pribadi juga, kalian bisa ke Instagramnya reptil_lovers_dengklok Rengas Dengklok. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya apapun, tanya aja di situ, kita pasti respon. Itu nanti nanti saya cantumin di bawah sini ya, untuk alamat emailnya, terus Facebooknya juga, Instagramnya juga untuk Mas Gugun ini yang di relok ya. Nanti teman-teman bisa bertanya langsung ke Mas Gugun soal reptil yang kalian piara. Mungkin ada juga yang belum paham kan, baru pemula miara ular, belum tahu caranya. Terus nanti mau tanya-tanya boleh langsung ke Mas Gugun, nanti saya cantumin di deskripsi saya. Nanti cek saja di situ, dan mungkin nanti ditulis di komentar juga nggak apa-apa. Nah, jadi komunitas relok ini udah mau berapa tadi? 2 tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Nah, sebentar lagi 3 tahun nih teman-teman. Nanti mudah-mudahan aja nih ada acara di relok ini ya, pas di 3 tahunnya ini, di anniversary 3 tahunnya. Amin. Kita doain aja biar komunitas relok ini semakin maju dan dikenal masyarakat gitu, untuk edukasinya dan untuk perkenalan hewannya gitu.
Nah, untuk anggota sekarang ada berapa orang nih ya, Mas Gugun di Rewok ini? Anggota sih untuk sekarang sih yang aktifnya sih cuma 10 orang sih ya. 10 orang. Untuk yang aktif. Sebenarnya dulu anggotanya tuh cukup banyak juga ya, karena kata saya tadi karena kesibukannya masing-masing, kan ada yang kerja juga. Jadi mereka tuh nggak bisa benar-benar fokus di komunitas juga. Jadi yang benar-benar aktif tuh sekarang cuma 10 orang anggota. Ya, yang saya tahu di komunitas itu yang penting bukan dari anggota banyak atau sedikitnya ya. Ya, yang penting kekompakannya. kekompakannya. Itu dan saling memahami lah kepentingannya masing-masing gitu ya. Mungkin itu yang bisa mempererat tali silaturahmi di wadah ini ya. Iya. Nah, jadi setelah sebenarnya yang mendirikan Relok ini Mas Gugun sendiri atau dari kerabat Mas Gugun itu? Sebenarnya untuk pendiri sih saya sendiri. Ada juga salah satu teman. Jadi dia yang benar-benar mensupport Relok untuk benar-benar diri. Kan sebenarnya awalnya tuh Relok itu sebenarnya cuma hanya sekedar niatan aja. Iya. Jadi nggak benar-benar niat untuk Iseng-iseng dibentuk ya. ya. Karena saya mikirnya di Rengas Dengklok sendiri kan itu kan banyak yang suka reptil. Sayang sekali gitu kalau nggak ada wadahnya kan. Iya, terbentuklah Relok ini ya. Iya, karena ada permintaan juga, Nah, jadi terbentuk. berarti di daerah Dengklok itu nggak hanya Relok ya, komunitas masih Iya. banyak komunitas-komunitas lain. Tapi yang kalau untuk reptil itu hanya Relok aja. hanya Relok aja Iya. yang di Dengklok ya. Iya. Itu teman-teman di daerah Rengas Dengklok yang komunitas yang mencakup reptil itu cuman Relok, termasuk ular ya. Ini sejenis ular yang dikategorikan di Relok itu ular ya. Nah, nanti untuk kelanjutannya kalian mau bertanya silahkan ya. Ini saya ulang-ulang karena mungkin ada yang baru stay di video ini. Nanti saya cantumin di bawah saya ini Facebooknya, Instagramnya, nomor apa yang bisa dihubungin Mas Gugun ini. Dan selanjutnya nih Mas Gugun, saya mau nanya nih, kan semenjak banyak video-video yang beredar tentang free handle ini kan banyak banget yang meniru ya, termasuk anak-anak di bawah umur gitu yang menghandle ular berbisa. Nah itu solusinya nih buat video-video yang udah beredar itu buat menurut Mas Gugun penangkapan dari Mas Gugun ini gimana nih caranya buat supaya menghindari free handle ini gitu? Ya, sebenarnya sulit juga sih ya buat orang-orang yang sering free handle gitu kan. Istilahnya ya udah kayak jadi kebiasaan mereka aja gitu. Tapi kalau pesan dari saya sih tolong peduli juga sama yang menonton gitu. Kalau misalkan bikin konten free handle gitu, minimal kalian punya caption edukasinya lah. Entah itu jangan ditiru, ini ular berbahaya atau gimana gitu. Intinya jangan cuma sekedar gaya aja gitu. Free handle itu sebenarnya bukan gaya aja gitu kan. Harus ada edukasinya gitu lah. Minimal ada edukasinya bahwa ini tuh jangan dilakukan, ini berbahaya dan jangan ditiru gitu kan. Karena yang menghindari yang tadi, jangan sampai ada yang meniru anak-anak yang nggak tahu gitu kan. Jadi kan anak-anak itu kalau misalkan yang nonton taunya, ih keren, bisa pegang ular gitu kan, gaya. Niru dia ya. Iya, jadi dia tiru karena dia juga pengen ikut keren gitu. Betul. Jadi jangan sampai gitu. Berarti free handle itu bukan semata-mata buat gegayaan doang ya. Harus ada edukasinya. Harus ada edukasinya juga. Nah, teman-teman gitu ya. Dan mungkin juga di sini ada teman-teman yang senang sama peliharaannya yang berbisa dan sering handle-nya. Mungkin kalian juga harus mencantumkan atau mengingatkan kepada teman-teman kalian juga bahwa free handle itu berbahaya, apalagi yang berbisa gitu, mengakibatkan bisa juga kematian buat kita sendiri gitu kan. Sangat beresiko lah untuk berbisa. Dan kalau untuk pemula, misalkan nih ada teman misalkan mau melihara ular nih, yang paling cocok buat dipelihara buat pemula itu apa Mas? Kalau jenis ular sih ya, sebenarnya kalau misalkan kalian mau itu pelihara lokalan aja sih, Lokalan, buat benar-benar pemula tuh. Tapi kan rata-rata pengennya langsung kayak yang bagus aja. Iya. Nah, solusinya sih banyaknya retik atau sanca. Karena ularnya itu kan kayak saya tadi bilang sejuta umat, banyak banget yang suka reptiler itu. Iya. Retik itu sejuta umat. Karena banyak yang suka yang itu. Kalau misalkan pengen pelihara itu ya lebih baik dari baby. Memang sih karakternya itu agak sedikit beda, pasti ada depth-nya. Tapi namanya pengen pelihara ular berarti kalian jangan takut kalau kegigit. Soalnya kan retik mah itu kan nggak berbisa juga kan, jadi cukup aman. Jangan sekali-kali masih pemula nih terus pengen kayak yang berbisa, jangan. Karena kalau misalnya belum paham itu ya
lebih baik pelajari dulu materinya dulu, teorinya dulu, baru ke praktek. Nah itu teman-teman pesan dari Mas Jadi Gugun. lebih baik ke yang aman-aman dulu aja buat pemula sih. Oke, jadi itu penjelasan dari Mas Gugun ya tentang reptil dan tentang ular yang harus kalian handle atau di keep ya, dipiara untuk pemula. Jadi ini di sini kita mendapatkan banyak manfaat ya, ilmu dari Mas Gugun ini tentang reptil ya, termasuk pokoknya ya sejenis reptil lah. Jadi di sini Mas Gugun sudah menjelaskan semuanya, tapi ada satu lagi nih saya mau nanya lagi nih tentang soal penanganan kalau kena gigit gitu, kena gigitan ular berbisa atau ular yang tidak berbisa. Nah, saya ini yang mungkin nanti Mas Gugun yang menjelaskan nih gimana Mas ya soal penanganannya kalau untuk ular yang berbisa sama ular yang nggak berbisa, gimana penanganannya Mas? Ya mungkin yang pertama untuk yang tidak berbisa dulu aja ya. Iya. Ya, untuk yang tidak berbisa sih nggak perlu panik juga sih. Nah. Kegigit ular ya pasti sakit. Hmm. Pasti sakit, terus ya berdarah, lecet ya itu pasti. Tapi ya nggak perlu panik karena ya memang ular itu nggak berbisa gitu ya, kita tinggal ngobatin lukanya aja. Nah kalau misalkan untuk yang berbisa itu cukup kita harus benar-benar juga merawatnya juga kan untuk ular yang berbisa itu ada 3 kategori kan ya. Ada yang low venom atau berbisa rendah, medium berbisa menengah, dan high venom itu berbisa sangat mematikan ya, kayak cobra, ular viper juga. Nah kalau misalkan kita tergigit ular yang mematikan, ya pertama sih kita jangan panik sih, usahain jangan panik, karena kalau misalkan kita panik kan jantung pasti bakal berdebar kencang ya, terus kita juga pasti banyak gerak karena efek panik. Nah jadi solusinya kalau misalkan kita tergigit di tangan, kita harus melakukan imobilisasi, kalau bahasa itunya apa ya, bidai. Jadi si tangan kita yang tergigit itu kita bukan diikat berarti diikat pakai tali gitu ya, tapi pakai kayu, dibidai kayak orang patah tulang. Dipen kita ikat. Fungsinya untuk apa? Agar mengurangi pergerakan di tangan kita, karena si bisa ular itu ketika kita tergigit, si bisa ular itu bukan menjalar di pembuluh darah, bukan, tapi di kelenjar getah bening. Dan si kelenjar getah bening itu bergerak ketika otot kita bergerak. Dan si fungsi pen tadi itu agar mengurangi pergerakan di tangan kita atau di gigitannya. Jadi setelah kita melakukan imobilisasi, langsung kita ke rumah sakit biar tim medis yang menangani. Karena untuk masalah tradisional sih ada yang percaya juga bisa diobati secara tradisional, ada juga yang lebih ke medis. Tapi kalau untuk saran dari saya sih lebih baik langsung ke medis aja atau ke rumah sakit ya. Jadi intinya setelah kita tergigit ular yang berbisa, udah pasti berbisa gitu kan ya, kita langsung melakukan imobilisasi aja tanpa panik atau gimana pun. Intinya kita melakukan imobilisasi dan jangan diikat, karena ketika tangan kita diikat itu malah akan memberhentikan darah ya, pembuluh darah. Jadi si tangan itu pasti akan membiru. Jadi kalau misalkan kita tergigit ular yang berbisa, dia malah istilahnya bisa cepat menjalar juga sih. Apalagi kalau misalnya diikat kan tetap bisa gerak juga kan tangannya. Jadi beda dengan di bidai. Kalau di bidai udah pasti tangan kita akan terhambat pergerakannya. Intinya jangan panik, jangan gerak-gerak. Ya jangan banyak-banyak gerak kalau misalnya kita tergigit di tangan, di kaki, sama di bidai. Jadi intinya jangan sampai banyak gerak lah. Itu aja sih. Nah untuk ular yang sering banget ditemuin itu yang berbisa nih ya, ular yang kategorinya berbisa yang sering kita temuin di pemukiman atau persawahan, perkebunan kayak gitu, biasanya apa sih yang biasa ditemuin gitu di saat kita lagi ada di sawah, di kebun atau di pemukiman gitu, apa yang misalkan ada di situ? Kalau untuk di daerah kita sendiri sih kebanyakan naja sih ya, atau ular kobra, ular hitam. Ya, bukan king cobra ya, tapi ular hitam ya. Kebanyakan kobra ya, kebanyakan kobra karena habitat mereka tuh emang dekat sekali dengan pemukiman gitu kan. Mereka bisa jadi di persawahan, bahkan bisa jadi di tempat tinggal kita atau di rumah, karena mereka tuh kan insting mereka tuh berburu tikus ya, atau hewan-hewan mangsanya. Jadi ketika mereka mencium bau tikus di sekitar rumah kita, ya mereka pasti masuk ke dalam rumah. Itu ya. Ya, jadi kebanyakan sih untuk di pemukiman sih banyaknya kobra, karena kita juga buat tim rescue juga ya. Jadi kalau misalkan ada warga yang kemasukan ular nih rumahnya, bisa juga menghubungi relok juga, kita langsung ke sana dan merescue gitu. Jangan sampai ada korban atau bahkan korban si ularnya sendiri atau dimatiin gitu.
Nah, ini kan masih banyak masyarakat yang bilang bahwa ular itu kan takut garam. Nah, itu ya. Bahkan udah sampai beberapa dari komunitas juga dan dari tim BKSD atau dari mana-mana yang mengetahui tentang ular ya, memahami tentang ular, pernah dites juga dikelilingin garam ya. Tapi kan ular itu tetap ngelewatinnya, tetap nggak takut. Nah, ini sedangkan masyarakat tetap ada juga yang percaya. Ini gimana nih Pak Mas Gugun? Ya, karena di Relok sendiri kan punya misi merubah paradigma pemikiran masyarakat tentang hewan reptil yang salah. Nah, ini juga termasuk. Jadi kita juga menjelaskan ke masyarakat ketika edukasi bahwa ular itu tidak takut dengan garam. Kenapa? Karena itu mitos. Mitos orang dulu-dulu mungkin itu ya. Kita juga sulit juga sih buat menghapus pemikiran yang itu. Jadi sebenarnya saya jelaskan lagi, saya tegaskan lagi, ular takut dengan garam itu salah. Karena ular itu tidak memiliki lendir ya, beda dengan siput, belut, dan lintah gitu kan kalau itu. Kecuali ularnya ular gaib ya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan hewan-hewan yang berlendir itu sudah pasti takut sama garam gitu kan. Sedangkan ular itu jelas tidak, karena ular itu bersisik bukan berlendir. Jadi ketika mereka ditaburin garam pun tidak akan takut. Mau sekarung, mau berapapun tidak akan takut. Malah sayang kalian jadi buang-buang garam kan. Nah, kalau untuk penanganannya, misalkan ular itu ada di dalam rumah nih, apa nih yang harus dilakukan itu biar si ular itu keluar gitu tanpa membunuhnya gitu? Oke, lanjut dari tadi ya, yang takut garam dulu ya. Jadi pertama solusinya sih, kalau misalkan kalian nggak mau ada ular yang masuk ke dalam rumah, kalian harus tabur wewangian di sekitar rumah. Kenapa wewangian? Karena si ular itu memiliki penciuman yang sangat tajam, bukan penglihatan ya, karena semua ular itu rata-rata penglihatannya sangat rabun, ya sangat buruk lah istilahnya. Jadi mereka tuh mengandalkan sensor penciumannya dan sensor panas. Nah, jadi ketika mereka mencium wangi-wangian atau wangi yang menyengat itu, mereka bahkan mungkin akan lari ya, malah menghindar dari wangian itu, karena mereka mempunyai penciuman yang sangat tajam. Jadi ketika mencium itu ya pasti dia bakal ngerasa nggak enak gitu kan, jadi memilih kabur. Nah, jadi jangan garam ya. Jadi kalau misalkan kalian takut sama ular yang masuk ke rumah gitu, kalian jangan menaburi garam karena itu sangat salah. Jadi yang paling benar itu kalian tabur wangian kayak apa ya, sabun cuci lantai, atau kalau misalkan kalian punya duit boleh parfum juga ya, kamper. Ya, intinya gitu sih, jangan garam. Saya ingatkan lagi, jangan garam tapi wangian. Yang tadi apa? Kalau misalkan ada ular masuk dalam rumah? Masuk dalam rumah itu penanganannya gimana biar kita itu nggak sampai ngebunuhnya, karena kan mitosnya juga kan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada ular masuk rumah itu jangan sampai dibunuh katanya, takutnya itu ada apa-apa. Nah, itu kan menyangkutnya ke masalah gaib lagi kan. Nah gitu. Nah itu gimana nih cara penanganannya biar si ular ini dia keluar gitu? Oke, jadi kan seperti saya bilang tadi, ular masuk rumah itu kan pasti karena insting berburunya. Dia merasa di dalam situ ada tikus atau apa. Jadi ya solusi pertama, kalian jaga kebersihan rumah, jangan sampai lembab atau banyak barang menumpuk. Kalau misalkan udah ada ular di dalam rumah, kalian melihat ular dalam rumah, yang pertama kalau misalkan kalian takut, jangan panik juga. Kalian bisa hubungi komunitas terdekat yang bisa merescue, atau damkar juga bisa merescue ular juga. Ya, kalian bisa hubungi damkar. Ya intinya sih, jangan kalian, kalau misalnya kalian takut, jangan kalian handle langsung atau kalian tangkap langsung istilahnya gitu kan. Jadi untuk menghindari konflik antara ular dan masyarakat itu sebenarnya susah juga sih. Jadi salah satunya ya kalian harus hubungi tim rescue biar penanganannya lebih tepat lah gitu. Jangan sampai kalian menangani sendiri karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, entah itu tergigit ataupun ya ular itu bisa mati juga. Karena kan kita juga kayak tadi awal, kita harus jangan asal bunuh ular karena tidak semua ular itu berbahaya. Ada juga yang berbahaya, ada juga yang tidak. Jadi karena mungkin orang awam kan tidak tahu jenis, jadi taunya itu ular tuh berbahaya aja gitu kan. Nah, kan masih banyak juga kan masyarakat ya yang bilang itu setiap ular itu kan pasti dianggapnya berbisa ya. Untuk membedakan ular yang berbisa dan tidak berbisa itu bisa dilihat itu dari jenis apanya dulu nih? Oke, untuk membedakan sih cukup sulit juga sih kalau misalkan lihat langsung ya dari fisiknya gitu. Ya karena yang paling dekat dengan masyarakat itu hanya ular kobra sih ya. Mungkin untuk yang di dataran rendah itu banyak ular kobra. Jadi sangat mudah untuk dibedakannya. Pertama ya warna sisiknya itu warna hitam dan memiliki perut cenderung lebih silver sih ya. Jadi sisik atasnya itu warna hitam, sisik perutnya itu warnanya silver, dan dia
lebih terlihat ketika dia terusik dia pasti bakal berdiri kayak Kedung ya, kayak sendok gitu ya. Ya, banyak juga yang bilang ular sendok, ular sendok gitu kan, ya. ular Itu udah pasti itu ular kobra dan itu ular berbisa. Sedangkan ular orang yang lain tuh kebanyakan ya mereka jalannya jalan aja gitu, beda jangan ular kobra. Jadi sudah dipastikan itu ular yang tidak berbahaya. Kayak ular koros aja, kalau misalkan kemarin juga di rumah saya sempat kemasukan ular koros ya. Jadi ketika saya ngelihat nih ular koros, saya cari hilang, oh udah pasti itu ular koros. Karena kebanyakan gitu. Kalau misalkan kemasukan ular nih, kadang ada juga yang telepon saya, rumah saya kemasukan ular apa nggak tahu, warnanya warna kuning gitu kan. Nah udah pasti kan saya mikir ular koros, coba cari ada nggak, siapa tahu dia sembunyi di mana kan. Nggak ada, saya nggak ketemu. Ya udah, saya jadi biar dia nggak panik, kata saya udah nggak usah dicari lagi, paling dia udah keluar lagi karena udah pasti itu ular koros dan itu nggak berbahaya juga kan. Jadi kata saya ya solusinya taburin aja pewangian gitu. Biar di area mana saja tuh yang perlu kita disebarin bawangan itu biar di sekeliling rumah sih ya. Iya, sekeliling rumah aja. Kalau enggak apa ya, yang ada lubang-lubang gitu sekitar pintu. Pokoknya intinya buat akses dia masuk aja ya ke dalam rumah ya. Ada juga sih reptiler lain yang menjelaskan bahwa kalau misalkan pintu rumah kalau misalkan agak hanggang dengan lantainya gitu bisa ditutup pakai ijuk gitu. Ya, biar menghindari ular itu masuk, karena ijuk kan cukup tajam juga kan moncong ular itu cukup sensitif juga. Karena ijuk dia pasti bakal lari juga, nggak bakal masuk. Nah gitu teman-teman, jadi ini saya ngobrol panjang sama Mas Gugun ini, saya menjelaskan ya, termasuk Mas Gugun juga menjelaskan begitu detailnya tentang ular, mau yang berbisa, yang nggak berbisa itu kan. Jadi emang kita di sini tuh kita emang fokusnya itu ke ular ya. Soalnya masih banyak yang nulis komentar menanyakan tentang hal ular itu. Nah, makanya saya bikin podcast ini menanyakan tentang ular, berikut tentang komunitasnya Mas Gugun gitu kan. Dan mungkin Mas Gugun ada pesan-pesan dari Mas Gugun sendiri dari teman-teman buat teman-temannya di Relok, apa mau disampaikan apa ya, silakan disampaikan. Dan mungkin juga saya sampai di sini ya podcast saya, dan nanti kita lanjut di part 2-nya. Saya mempersilahkan nih buat Mas Gugun buat menyampaikan pesannya buat di Relok gitu, buat teman-teman juga ya, silakan. Oke, untuk pesan-pesannya sih pertama, jangan asal bunuh ular. Intinya sayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kita juga. Ya, terus kalau misalkan ada ular di kebun-kebun tuh kalian jangan usik, karena ular itu tidak akan mengusik kita kalau tidak terusik. Terus untuk pesan-pesannya nih buat orang-orang yang dekat dengan Rengas Dengklok sekitar Karawang, kalau misalkan kalian mau join di komunitas kita, kalian bisa langsung aja hubungi lewat grup Facebook atau Instagram. Atau kalau misalkan kita pas lagi kumpul, kalian juga bisa datang mau sharing-sharing. Intinya kita bakal welcome, kita bakal terima untuk teman-teman reptiler yang ingin bergabung. Tuh tanpa seleksi apa gimana? Tanpa seleksi. Intinya kalian suka reptil, kalian boleh gabung. Kan kadang ada juga kan misalkan mau gabung tapi malu, saya nggak punya reptil tapi saya suka reptil gitu. Kalian boleh aja gabung dulu, kalian suka dulu. Intinya kalian ikuti dulu kegiatan kita. Pasti lama-lama juga kalian pasti bakal pelihara juga kan. Ya intinya jangan malu untuk bergabung dengan kami di komunitas Reptile Lovers Rengas Dengklok. Oke, mungkin itu aja sih. Nggak ada lagi nih. Mungkin masih ada yang mau disampaikan, mungkin kita masih stay nih gitu. Nanti saya dipanggil lagi kan? Iya. Oh, pasti. Untuk nanti aja deh. Lagi. Nanti aja. Nih teman-teman ya, jadi si Mas Gugun ini kan emang cenderung ke reptil banget ya, apalagi ke soal kadal-kadalan ya, iguana gitu kan, dia lebih paham. Nah, nanti juga saya akan minta bantuan Mas Gugun untuk kadal-kadalan ya. Mas Gugun ini ya lebih cenderung ke situ. Cuman dari dari reptilnya termasuk ularnya juga ini paham banget gitu. Makanya ya saya senang nih ngobrolnya sampai panjang kayak gini kan. Saya nggak ngitungin durasi loh ini ya. Cuman saya tertarik untuk ngebahasnya, jadi ya saya enjoy aja tanpa ngelihat durasi gitu kan. Nah mungkin dari saya cukup sekian nih, dari saya sampai sini. Dan mungkin nanti saya akan di part 2-nya itu akan membahas lagi sama Mas Gugun tentang yang apa aja yang kita
harus disiapkan sebelum kita pelihara reptil atau mamalia gitu kan. Nanti Mas Ugun yang menjelaskan juga. Dan mungkin kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, boleh silahkan di-share ke teman-teman kalian dan di post di media sosial kalian. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tombol loncengnya dinyalain biar dapat notifikasi konten-konten selanjutnya dari Unggay Era 135. Oke Mas Ugun, terima kasih banyak atas kedatangannya, atas berkunjungnya ke markas reptil. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Mas Ugun ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa ditiru, yang baiknya dan yang tidak baiknya jangan ditiru ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton videonya, sudah menyaksikan videonya, dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.